Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat pada acara peluncuran bis sekolah gratis setiap hari Kamis bagi pelajar berseragam di Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini akan dilaksanakan penandatanganan piagam kerjasama antara PT Bandung Artawas Istana Group dengan Perusahaan Umum Damri. Untuk itu kepada Direktur Utama Edi Sukamto Josana dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Damri Agus Subrata, dan mohon berkenan menyaksikan Bapak Wali Kota Bandung beserta Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Penandatanganan selesai dan selanjutnya kami mohonkan untuk dapat berfoto bersama langsung dengan Bapak Wali Kota Bandung dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Kami persilakan untuk dapat mengabadikan momen yang sangat bersejarah ini. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Salam sejahtera dan selamat pagi, terutama untuk Pak Wali dan Pak Wakil dan jajarannya seluruhnya, dan Pak Dirut dari Damri dan dari Bapak Perhubungan dan jajarannya semua, dan terutama juga untuk
rekan-rekan dari Yayasan Minan, dari Yayasan HK, dan dari perwakilan dari bank, teman-teman yang hadir juga dari Hyper Square ini, Ibu Ria. Terima kasih atas kehadiran undangan dari Pak Wali ini untuk kerjasamanya dengan Damri, terutama dengan hati yang penuh kasih dengan kita sebagai pengusaha. Inginnya ada berusaha di Bandung untuk mengasihi masyarakat Bandung, terutama anak-anak sekolah, dan bekerja sama dengan PD Damri sehingga angkutan yang macet, angkutan yang serba baik di Damri bisa digunakan oleh anak-anak sekolah, sehingga kita juga belajar dari Agung Podomoro yang telah mengambil hari Senin untuk bekerja sama dengan PD Damri untuk anak-anak sekolah bisa free dari pagi hingga malam, juga kalau ada Damrinya berseragam sekolah free. Itu hari Senin dari Agung Podomoro. Dan dari Istana Group mengambil hari Kamis, dan kami pun mengambil 12 bulan, 1 tahun, melihat bagaimana kerjasamanya selama 1 tahun berjalan baik, akan dilanjutkan untuk anak-anak sekolah dan kita sebagai pengusaha, dan tentunya mendukung dengan program-program Pak Wali. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk di sini menjelaskannya. Saya juga mengundang dari Yayasan Minan, Yayasan HK, dari bank-bank yang sering rekan-rekanan bank, dan tentunya dengan relasi hubungan ada join juga dengan yang lainnya. Kami juga undang sebagian besar hadir. Semoga saja bisa mengisi yang hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat. Itu satu keinginan ya, semoga. Dan bagi pengusaha sebenarnya tidak mahal, hanya 60 juta per bulan. Jadi kalau 1 tahun pun hanya 720 juta. Kalau kita sebagai pengusaha memang memikirkan, kita lahir di Bandung, kerja belajar di Bandung, jadi pengusaha di Bandung, kenapa tidak mengasihi masyarakat Bandung dan perusahaan di kota Bandung, dan ide-ide dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil untuk memajukan kota Bandung. Dan dalam hal ini semoga saja ada yang tergerak dan bisa memenuhi Selasa, Rabu, Jumatnya. Nah, maaf sekali hari ini di koran PR di halaman 4 pun ada kata-kata pematung kita Pak Nyoman, itu memang dari joinan yang salah paham. Sebenarnya sebuah tidak ada masalah begitu, itu fitnah dan pencemaran nama baik. Saya harap jadi jangan salah paham. Kita sebagai pengusaha di Kota Bandung bertanggung jawab dunia akhirat, Pak. Tidak akan masak uang orang lain kita makan, sedangkan kita juga menyumbang. Memalukan sekali, tidak pernah begitu. Dan sungguh satu akan saya jelaskan nanti di koran besok hari. Dan dalam hal ini jangan jadi Pak Wali dan Pak Wakil dan jajaran semua dan Pak Dirut dan teman-teman yang benar hadir di sini, saya jelaskan tidak ada hal-hal begitu. Itu fitnah dan pencemaran nama baik. Akan saya jelaskan. Semuanya ada RUPS, kok tidak ada begitu. Masa dijual ke perusahaan yang TBK kita bisa main-main begitu. Kan Alam Sutra itu TBK. Tidak ada masalah sama sekali. Ini Pak Nyaman aja salah paham. Dan dari saya menghimbau semua teman-teman sekiranya bisa membantu program Pak Wali ini untuk Selasa, Rabu, Jumatnya masih kosong. Apabila tergerak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ataupun sama dengan kita 1 tahun, saya mengharapkan kerjasamanya barangkali dari BCA juga, dari bank dari BI, karena ini bisa sebagai CSR. Kalau kita ada penghasilan tetap bisa dipotong pajak. Jadi tidak merugikan untuk pengusaha juga. Dan kitanya ada perhatian pada
masyarakat Bandung. Terima kasih. Baik, hadirin yang dihormati, untuk selanjutnya sambutan Direktur Utama Perum Damri, Bapak Insinyur Agus S. Subtata MPA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Wali Kota beserta Wali Kota Bandung. Yang terhormat para Kepala SKPD Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Dirut PT Bandung Altamas, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Tentu saja pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama menyaksikan peresmian angkutan gratis pelajar berseragam untuk hari Kamis. Saya kira ini merupakan peresmian yang ketiga. Yang pertama, kalau nggak salah, bulan Oktober tahun yang lalu, di mana Perum Damri bekerja sama dengan Baitul Mal Bank Muamalat. Kemudian Januari yang lalu kita kerjasama dengan Ponorogo Group untuk hari Senin, dan saya kira pada hari ini untuk hari Kamis. Perlu kami sampaikan Pak Wali bahwasanya 3 minggu yang lalu Pak Menteri BUMN itu berkunjung ke Damri, Pak. Jadi setengah hari bekerja di Damri beserta para Ekselon 1. Pada kesempatan itu kami sampaikan, Pak, masalah terobosan Bapak Wali beserta Pak Wakil untuk angkutan pelajar memanfaatkan CSA dari para swasta. Beliau sangat kaget. Dan ini merupakan contoh, dan saya juga akan terapkan kerjasama seperti ini juga dengan Wali Kota Prabu Mulid. Kami kerjasama dengan Pertamina di sana, kemudian juga dengan Gubernur Sulawesi Selatan untuk proyek Manginasata. Memang khusus untuk angkutan kota, seluruh dunia itu subsidi, Pak, kecuali Hongkong dan Singapura. Nah, di Damri ini ada 7 segmen usaha. Yang rugi itu cuma angkutan kota. Justru Damri di 10 kota besar mensubsidi masyarakat. Tiap hari untuk pelajar berseragam itu gratis. Tentunya perekonomian di Bandung juga lebih cepat, karena hambatan kemacetan sudah tidak ada lagi. Jadi saya sangat terima kasih kepada Pak Wali, juga kepada pihak PT Bandung Altamas atas kepercayaan bekerja sama dengan kami. Ke depan barangkali kita kembangkan, Pak, bukan hanya angkutan pelajar. Kalau Bapak ada angkutan karyawan juga boleh sama kami, atau paket dan barang itu juga boleh sama kami. Karena terus terang aja, kalau Bapak lihat mobil pos paket dan barang itu kebanyakan mobil Damri, hanya di chat pos itu karena kami ada kontak dengan di sana. Saya kira sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama sambutan Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Direktur Utama Damri beserta jajaran di wilayah Jawa Barat dan Bandung. Saya hormati pimpinan Istana Grup beserta jajaran, juga ada perwakilan tadi dari masyarakat Minang dan Hakka, juga pihak perbankan dan pebisnis lain yang ada di sini.
Saya selalu menyampaikan di banyak kesempatan bahwa tujuan didirikannya Republik ini memimpikan sebuah mimpi yang namanya masyarakat adil dan makmur. Hari ini belum banyak keadilan yang datang dengan lengkap. Hari ini juga belum banyak kemakmuran yang merata. Tugas kami sebagai negara adalah menciptakan upaya dan sistem bagaimana caranya menuju berkeadilan dan berkemakmuran. Sehebat-hebatnya negara tidak akan sanggup membawa perubahan dengan kecepatan yang kita inginkan. Bandung juga sama. Insya Allah Bandung akan ke arah yang lebih baik, tapi pertanyaannya cepat apa lambat? Kecepatan 40 km per jam apa kecepatan 120 km per jam? Bahwa ke arah yang lebih baik ya, tapi berapa kecepatan? Persis seperti teori mobil. Sampai Jakarta kalau macet bisa 6 jam, tapi kalau lancar bisa sampai 2,5 jam. Adalah ketika permasalahan di masyarakat diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Orang miskin dipelihara oleh orang kaya. Tangan di bawah dibantu oleh tangan di atas. Orang yang membutuhkan dibantu oleh orang yang mempunyai kelebihan. Disitulah nilai-nilai terbaik yang harus hadir. Jadi mimpi kita adalah tidak harus selalu program-programnya itu datang dari negara, dari pemerintah. Jadi seperti ini, misalkan PD Damri tidak harus selalu menunggu wali kota yang memberikan arahan. Bisa bergerak sendiri dengan model Senin Kamis ini, menggenapkan sisanya dengan berupaya kemana-mana. Karena semua juga setelah dibeli penjelasan dan logikanya semua bisa memahami. Nah itulah negeri impian yang kita capai. Bagaimana membantu perubahan percepatan? Sederhana, di setiap rezeki kita itu ada hak orang lain, bukan hak kita. Kalau dalam agama Islam, dari 100% harta kita ada 2,5% bukan milik kita, cuman numpang lewat ke rekening kita. Itulah yang disebut dengan konsep zakat dalam agama Islam. Jadi haram 2,5% yang ada di rekening kita itu untuk kita habiskan menurut syariatnya. Jadi kalau semua orang Islam membayar zakat itu ratusan triliun, hampir 200 triliun per tahun. Bayangkan kalau semua orang taat dan membayar zakat, triliunan itu bisa jadi apa, kan gitu. Hanjakal menurut catatan statistik, tidak semua orang rela bayar zakat karena mengaku sudah bayar pajak. Padahal itu kan dua urusan yang berbeda. Ini baru satu aspek zakat, wajib. Ada lagi sedekah infak. Kalau sedekah infak, sarelanya aja, tidak ada kewajiban. Jadi bagi mereka yang membayar zakat, belum jadi manusia hebat, ya tambah kewajiban. Udah menjadi manusia atau muslim hebat mah melebihi panggilan tugas, istilahnya begitu. Di luar zakat masih kena berehan, masih kena dermawan, itu baru orang luar biasa. Nah kalau kita posisikan sama dengan perusahaan juga sama. Kalau ngasih CSR 2-3% itu perusahaan yang baik, tapi bukan yang terbaik. Karena itu mah kewajiban, ada peraturannya. Yang terbaik mah sudah 2-3% CSR-nya dikasih, masih punya giving, berbagi. Kepada siapa? Kepada masyarakat. Kita lihat di dunia pengusaha ya, karena kemarin bulan lalu kami kedatangan Bill and Melinda Gates Foundation dari Amerika. Bill Gates hartana sudah menggunung, di ujung perenungannya akhirnya bertanya, buat apa harta saya? Dasar sudah tercukupi.
akhirnya ya berbagi aja. Jadi eksistensi orang kaya mah pada akhirnya adalah berbagi, karena tos segala dicukupi meren gitunya teorinya. Kebahagiaannya datang pada saat kita melihat ada perubahan positif dari harta kita yang kita sisihkan. Kan dengan kemarin Baitul Mal Muamalah 3 bulan saja berbuat kebaikan ya, yang generasi pertama ada 120.000 pelajar naik bis gratis. Berarti ada 120.000 penghematan yang bisa oleh ibu-ibunya dibelikan garam, beras, gas 3 kilo. Jadi mereka lebih makmur dan seterusnya. Kali 2 hari udah ada 800.000. Kali setiap hari ada juta-juta trip yang dilakukan dengan begitu. Betapa hematnya. Hematnya itu 2. Satu, dia tidak bayar. Kedua, bensin yang biasa dipakai orang tuanya nganter naik motor, itu kan dihemat juga. Sudah terjadi pergerakan. Jadi 2 kali. Kenapa Senin Kemis? Ini mah hadainanya 3 puasa. Soalnya kalau pelajaran lagi puasa sunat, puasa Senin, puasa Kemis, menghematnya 2 kali. Hemat uang jajan, hemat ongkos. Itulah kenapa ditanya setelah Senin apa? Kemis aja. Jadi kira-kira teorinya begitu. Jadi saya menghimbau siapapun di Kota Bandung yang lahir dan cinta di Kota Bandung, kaya, makmur, sejahtera karena usahanya di Kota Bandung, saya cuma menghimbau, sok silakan berbagi. Jadi itu saya memimpikan nanti ada inisiatif-inisiatif yang nggak harus selalu difasilitasi wali kota, bergerak sendiri untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Dari masalah menjadi sebuah prestasi. Masalahnya banyak. Kita ada 500.000 orang miskin. Sekarang mau ada demo PKL bukan lagi. Bagian dari proses yang belum sejahtera harus turun ke jalan. Tapi kan hidup juga harus ada aturan. Tidak bisa atas nama apapun kita melanggar aturan. Kalau tidak ada aturan mah jangan tinggal di kota. Karena kota itu harus ada aturan. Merah berhenti, hijau jalan. Coba karena semua merasa emergensi, merah jalan, hijau juga jalan, kan susah. Jadi mau apapun alasannya, hidup ini harus taat aturan. Nah ini juga sama. Jadi intinya saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Istana Group bersama rombongan. Masih banyak PR-PR negeri ini, tempat kita lahir dan tempat kita mati. Masih banyak cita-cita pendiri bangsa ini yang belum selesai. Kalau saya berhasil, saya hanya menyempurnakan sepenggal mimpi pendiri Republik ini. Kalau Damri berhasil secara bisnis dan pelayan publik, hanya sepenggal melengkapi mimpi. Usaha Bapak juga maju, banyak tenaga kerja terserap, ekonomi pertumbuhan meningkat, juga melengkapi penggalan mimpi pendiri Republik ini. Kalau semua bergerak bersama-sama, itulah. Saya melihat Korea, melihat Hong Kong dan lain-lain, butuh satu generasi untuk jadi juara. Dan saya ingin daripada kita banyak berargumentasi, kita mah aksi aja. Mudah-mudahan satu generasi teh beberihan ayeuna riweuh, minimal anak saya, cucu saya tong riweuh di Bandung nanti. Jadi ini penggalan-penggalan supaya masa depan Bandung jauh lebih baik. Jadi saya menghimbau kalau ada teman-teman jaringan yang mau melengkapi mimpi negeri ini melalui rumah yang namanya Bandung, ladang amal sangat banyak, baik dari pribadi ya, maupun dari usaha. Kalau bingung mau disalurkan kemana, Pemkot Bandung punya puluhan program, dari mulai tong sampah, dari mulai truk sampah, dari mulai sumur resapan, dari mulai program bis dan sebagainya. Dan kami pada dasarnya sudah memproteksi, kami tidak mau terima uang supaya jadi sumber fitnah kan, langsung aja, makanya kita mah jadi saksi aja. Ada kebaikan dari Bapak kepada masyarakat melalui pihak ketiga,
kita menyaksikan kebaikan itu dan mendoakan. Mudah-mudahan amal baik dan niat baiknya tulus dan dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira itu tanda kami ingin menyemangati kegiatan-kegiatan positif. Bandung juga sudah mulai kelihatan, tidak mudah tapi tidak boleh menyerah. Mudah-mudahan dalam hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun lah ya, Bandungnya kembali sehat lagi. Ini bagian dari program menyehatkan. Kalau ibarat orang sakit, ini sedang dikasih obat-obat sesuai penyakit. Nah, penyakit macet salah satunya ini. Selain nanti mengejar monorail dan macam-macam, sepedahan bagian dari asupan mengobati masalah penyakit macet. Kemudian masalah penertiban pasar tumpah, kemudian kita akan bikin tata kota yang berpihak ke Bandung Timur gitu misalkan. Itu bagian untuk ujung-ujungnya mengatasi penyakit-penyakit. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya atas nama jajaran Pemkot Bandung mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Bahkan tadi kita pagi sudah ngobrol Pak Dirut ya, karena Damri itu kan mobil keluarnya pagi-pagi, datang lagi malam, siangnya kan kosong. Nah, bisa nggak kita bikin program misalkan pasar rakyat daripada tanahnya mubazir kan? Sementara di Bandung ini dengan pertumbuhan 9%, jual beli luar biasa. Tapi pasar rakyatnya sesuai jam, mungkin mulai jam 10, jam 4 bubar gitu. Tapi kan ada income tambahan buat Damri, masyarakat juga tersalurkan pas bisnya datang. Nah, dalam bahasa tata kota namanya spasio temporal. Jadi kegiatan yang berdasarkan waktu. Maka juga saya menghimbau Pak, kalau boleh lahan-lahan parkir yang kalau punya kantor ya, coba dipinjamkan ke Pemkot Bandung. Kan kalau jam kerja mah sampai jam 5, dari jam 5 sampai malam kan parkir kosong. Bisa nggak kami pinjam untuk kegiatan kota? Sehingga tidak riuh di jalan, tapi diatur. Bangsa ini perlu diatur. Itulah kenapa Singapura maju. Lee Kuan Yew itu dulu mewarisi zaman kemerdekaannya. Singapura sama riuh dan bujitnya gitu ya. Tapi dengan aturan Singapura sekarang meninggalkan kita semua. Sesuatu yang perlu kita contoh. Singapura dia pakai denda, nyiduh $100, buang permen karet $100, ngantri $100, melewati taman yang nggak boleh diinjak $100. Semua juga awalnya begitu, lama-lama jadi kultur karena terbiasa. Nah sekarang waktu kita mencoba dengan konsep yang sama, pasti nggak guru karena terbiasa melanggar aturan, disuruh taat aturan susah, diancam denda takut. Jadi kita buang-buang energi di sesuatu yang tidak perlu kalau dari awal semua aturan. Jadi saya kira itu dan perlu saya sampaikan, ini pur kegiatan dari masyarakat ke masyarakat, kita hanya menyaksikan saja. Itu tanda apa yang ingin saya sampaikan terkait program yang baik hari ini, dan saya doakan mudah-mudahan ada yang menggenapi hari Selasanya, Rabunya, dan Jumatnya. Saya kira dan percaya sama saya Pak, saya pernah terima tweet ya, Pak Wali terima kasih Senin gratis. Saya doakan siapa yang menyponsori supaya usahanya maju. Didoain Pak oleh anak-anak yang resep itu. Jadi kalikan ribuan yang berdoa barokah. Maksud saya itu tulus itu pesan masuk ke saya. Karena mereka kemarin nggak terlalu hafal siapa, tapi bahasanya begitu. Jadi bayangkan kalau kita berbaikan, buahnya adalah keberkahan karena doa-doa dari orang yang terdampak positif dari niat baik kita. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, di akhir acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan peninjauan bis Damri oleh Bapak Wali Kota Bandung sebagai tanda peluncuran bis sekolah gratis setiap hari Kamis bagi pelajar berseragam di Kota Bandung. Dan mohon berkenan mendampingi Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Ini Kamis mulai efektif. Kami
Nuril pegang. Senyum. 1. Ya, siapa? 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada pecah kendi, nggak ada? Kalau mobil baru tak dipecahkan dia. Ini aja ya. Ya, jadi gagasan awal tentang bis gratis memang ternyata mendapat respon positif. Kita mulai 3 bulan pertama dari Baitul Mal Muamalat, dilanjutkan ke Podomoro, ada grup istana, dan tadi ada upaya menghimbau dari kerukunan Minang, ada juga dari kerukunan HK ya, juga perbankan sedang dihimbau untuk menggenapi sisa hari-harinya. Sementara baru hari Senin Kamis per hari per bulan itu 40.000 pelajar. Jadi bayangkan kalau hari normal ya 5 hari per bulan 40.000 kali 5 hari kali sekian tahun dan seterusnya. Dan tadi berita baiknya, gagasan bis gratis ini diikuti di kota-kota lain ternyata. Ada di Prabu Muli, ada di Sulawesi Selatan, oleh Direktur Utama Damri yang terinspirasi oleh program bis gratis untuk pelajar itu. Jadi mudah-mudahan semakin sempurna gagasannya karena keterbatasan dari kita, sehingga kemacetan insya Allah bisa berkurang dan kesejahteraan juga ada korelasinya dengan penghematan meningkat juga. Kenapa Senin Kemis? Ya biar kayak puasa aja. Puasa apa? Senin Kemis mah ya Pak? Apalagi kalau pelajarnya juga puasa sunat Senin Kemis, jadi hemat uang jajan dan hemat uang transportasi. Pak, kalau kondisi bisnya memang baru atau Senin Kemis bisa. Ya menyesuaikan dengan kondisi Damri aja. Ada yang baru sekian, yang jeleknya sudah dihimbau untuk diganti ya, uang asapnya juga kurang maksimal. Itu aja, mudah-mudahan kita doakan setiap hari sambil dilengkapi oleh bis dari Pemkot nanti yang kita cicil berdasarkan APBD. Istana Grup ini sebagai apa? Sama kayak Bank Baitul Mal Muamalat, jadi pihak ketiga yang mensponsori buat pelajar. Kita mah Pemkot Bandung hanya menghimbau menjadi saksi. Ya, jadi siapapun yang mau kita terbuka aja. Kita kan hanya menghimbau gerakan ini disambut oleh masyarakat, ya saya kira itu hal yang baik. Pak, kalau ada yang sopir nakal katanya kan di Twitter ada pelajar mengeluh nggak berhenti sih ininya malah nggak ada duitan. Ya Pak Sadio, siap. Nah, Pak Sadio. Kan ada komplain dari warga sebagian, katanya supirnya nggak berhenti karena tahu kalau pelajar. Kalau pelajar nggak ada uang, cenah. Ya, itu sampaikan sekarang. Ya, makanya direkturnya. Itu kan ada pengaduan ya, nomor pengaduan langsung ke saya. Nah, silakan langsung laporkan ke saya. Pasti akan kita lanjuti. Oh, tulis nomor nomor HP-nya itu kan ada tuh. Itu pengaduan langsung ke nomor saya. Kalau ada yang mengadu, pasti langsung kita tindak lanjuti. Apa Pak tindakan sopir yang nakal itu yang pasti kita skorsing, pasti. Bisa jamin. Dia harus diangkut Pak ya? Harus. Komitmen kita. Nggak diangkut, nggak ada duit. Nah, 10.000 itu kalau dikalikan tarif 3.000 saja, sebenarnya 30 juta. Nah, cuman kita hanya dikasih 50% lah bantuan dari CSR Istana Grup itu. Jadi sebenarnya Damri juga memberikan subsidi di situ. Peremajaan bus khususnya bis kota sama perintis sebetulnya itu tanggung jawab pemerintah pusat. Namun demikian dengan adanya terobosan seperti ini dimungkinkan untuk ke depan itu peremajaan oleh kita sendiri bekerja sama dengan pemilik CSR. Ya, contohnya misalnya di Makassar itu kita invest dulu di sana, tapi tentunya ada kompensasi dari Pak Gubernur. Itu akan bekerja sama dengan CSR. Itu juga Solo juga kita sedang jajaki. Bandung insya Allah tahun ini kan ada tambahan 30 bus baru. Jadi yang lama-lama bisa di ya. Ini banyak. Hadir
wae. Abi misalnya kan amun saya kieu masyarakat ngadangu kan bisa kan seperti masyarakat. Ujuk-ujuk Pak Wali ya cenah selasar mau Jumat. Tong wae pe. Tong nunu. Anu bararutu Ya paham. Nunun Pak. Ya, Mak. Tentang kuliner Cibadak itu kan pada sosialisasi para pemilik gedung sebagian mengeluh nggak ada pemberitahuan, kan minimal dia kebiasinan ke ini. Mau dirapin. Jadi kalau itu jadi keluhan, kita mah nggak mau melonceng sesuatu yang tidak optimal. Jadi hari ini dipanggil camat. Jadi apa keluhannya? Dia bilang ke saya mah udah gitu. Tapi ternyata belum. Salah satu pemilik gedung, pemilik rumah. Tahu ini Pak, saya dari warga masyarakat sendiri, pemilik rumah di pinggir jalan. Yang Cibadak? Saya Jalan Cibadak nomor 228. Kenapa waktu acara mau diadakan itu kami yang tinggal yang betul-betul terkena kagiridiknya gitu istilahnya, kenapa tidak dilebarkan untuk bergabung bersama berbicara? Kita bukannya menolak ya Pak ya, kita oke-oke aja karena waktu sebelum Bapak punya acara ada BKM saya yang punya acara yaitu Cibadak Anebro. Selama itu kami selaku warga Cibadak mendukung penuh, apalagi itu kan dalam keadaan mengangkat adat dari Kesundaan. Saya sudah 2 kali bekerja sama karena saya termasuk waktu itu pengurus dari Caraka Sundanologi. Jadi saya pentas 2 kali longser di depan di situ di acara. Ibu punya toko atau punya rumah? Saya rumah tinggal Pak. Oh, rumah tinggal. Kalau dulu memang saya ini, tapi saya rumah tinggal. Itu BTN Pak, warisan ini gitu. Jadi rumah saya itu jadi bukan. intinya mah Pak Camat belum pernah ngobrol. Ya jangankan Pak Camat, yang dekat-dekat Oh, juga. yaudah. Termasuk kemarin saya setelah keluar pernyataan saya di media, baru RW saya itu memberikan surat edaran gitu. Edaran yang isinya yaitu saya harus mengecat rumah di depan gitu. Maka pada dasarnya tidak ada yang tidak tersosialisasi. Iya. Jadi kalau ada yang belum berarti upayanya belum optimal. Iya. Siang ini saya evaluasi. Iya Pak. Kalau memang belum siap ya jangan dilonceng. Tapi kalau saya terus terang, kami semua juga mendukung Pak. Nggak mungkin tidak mendukung. Termasuk kan saya waktu acara launching dulu Cibadak Anebro, saya menyediakan lisung, haluna sampai pare gegesannya saya yang menyediakan. Boleh tanya siapa. Cuman yang maksudnya kenapa kami yang duduk di rumah itu sendiri, yang istilahnya yang tinggal di itu sendiri tidak dilibatkan. Jadi gini, gitu. masalahnya bukan tidak dilibatkan berarti belum, beda. Kalau tidak mah diniatkan dari awal mau bebeja kayak tidak. Kalau ini mah kayaknya belum. Tapi kan kalau sebentar belum, lagi Pak, hari makanya Sabtu. mau dievaluasi siang ini. Oh iya. Kalau ternyata belum siap ya kita tunda. Kalau ternyata sudah siap dan masalah sosialisasi bisa kita percepat sehari 2 hari ini kan kenapa tidak ya? Karena tujuannya adalah memperbanyak kebaikan lah sebarin. Nanti saya rapatin dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Atun Pak. Bu Atun? Iya. Oh, mantan RW. Saya mantan RW, pantesan. Terima kasih Pak atas Sama-sama. mantan. Nanti siang kita rapat. Iya, makasih Pak. Satu lagi Pak, yang terkait yang 100 juta itu katanya ada produksi Kela habis rapat ya. Mau diobrolin juga. Intinya mah hanya masalah teknis aja, bahwa semua janji-janji saya itu harus ada di RPJMD itu aja. RPJMD sedang dibahas. Jadi kalau membicarakan sesuatu yang belum ada RPJMD-nya kan geraknya susah. Nah, ini lagi dibahas di Dewan. Jadi intinya tunggu RPJMD-nya, silahkan. Ini momen kesempatan seluruh warga sampaikan aspirasinya karena Dewan sedang membahas apapun. Sehingga harapannya RPJMD atau dokumen hukum 5 tahun kami membangun Bandung itu kombinasi dari mimpi-mimpi kami, mimpi-mimpi warga, mimpi-mimpi yang disalurkan lewat DPRD. Jadi ini momentum bagi warga untuk menghubungi DPRD ya, khususnya Pansus RPJMD untuk menyampaikan aspirasi. Mudah-mudahan itu yang paling ideal. Ya, jadi itu. Ya, namanya spasio temporal. Spasio Temporal. Kedoi lah ya. Mungkin disebut lebat teuing program. itu Pak bayar. Gimana Pak? Bayar kan meminta nih. Bapak meminta uang parkir tanggapan. Sudah ada contoh ya. Pom bensin
cuci mobil suci. Siangnya dipakai cuci mobil, malamnya dipakai kuliner gitu. Itu namanya spasio-temporal. Jadi fungsi yang berbeda-beda dalam satu hari sehingga maksimal. Nah, pasar pun saya mau bikin spasio-temporal. Paginya pasar tumpah, pasar basah, malamnya bisa jadi futsal misalkan. Jadi ini konsep spasio-temporal ini adalah konsep tata kota mengoptimalkan lahan berdasarkan kegiatan waktu. Jadi kalau kantor kan dari jam 9 sampai jam 5, setelah itu kan tutup, kan mubazir si halamannya. Padahal ada kegiatan malam yang membutuhkan ruang, daripada ruangnya melebar ke jalan, kita manfaatkan parkir. Tapi karena itu lahan pribadi, tentu harus ada izin, harus bayar juga. Makanya dihimbau gitu. Hanya dengan mengizinkan kan nggak ada masalah. Yang siapa Pak itu yang bisa berdagang di situ? Semuanya. Siapa aja? Iya, semua yang nanti kita atur. Pemkot apa kayak gitu juga? Nanti balai kota. Tadinya ada gagasan begitu. Kalau malam kosong kita bikin juga, tapi masih banyak terlalu terpusat ke tengah. Jadi daerah sini mah idenya Braga aja dulu yang cukup. Sisanya kan mau disebar ke mana-mana, termasuk dari Cibadak. Dan isunya masih sama mirip-mirip. Disko Perindak berarti apa ya? Hah? Disko Perindak yang tangan. Ya nanti Pak Emak yang ngatur.